Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauri Kiratuti, nomor absen 33 dari kelas 12 F1. Kali ini saya akan menjelaskan materi hidrokarbon. Yang akan saya sampaikan itu yang pertama, pengertian dan ciri khas hidrokarbon, yang kedua, alkana, alkena, alkuna, yang ketiga, isomer, yang keempat, sifat fisik hidrokarbon, yang kelima, reaksi kimia hidrokarbon. Untuk pengertian hidrokarbon sendiri, sesuai dengan namanya, senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Salah satu contoh senyawa karbon adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang hanya mengandung atom C dan H saja. Atom karbon memiliki nomor atom 6 sehingga memiliki elektron valensi sebanyak 4. Dalam usaha untuk mencapai kestabilan atau untuk memenuhi kaidah oktet, keempat elektron valensi dapat digunakan untuk mengikat 4 elektron dari atom karbon lain atau elektron dari atom selain karbon seperti H, O, S, N, Cl, Br, dan N. Untuk ciri khas dari hidrokarbon sendiri, berdasarkan pada kemampuan karbon dalam mengikat atom karbon lain, terdapat 4 macam kedudukan atom C sebagai berikut. Yang pertama, atom C primer. Itu adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Yang kedua, atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Atom C partener adalah atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Selanjutnya, ikatan yang terjadi pada atom karbon adalah ikatan kovalen, sehingga konfigurasi elektronnya seperti gas mulia Ne. Ikatan yang terbentuk dapat berupa yang pertama ikatan tunggal, ada ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Ikatan tunggal itu bisa disebut juga ikatan jenuh. Untuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 bisa juga disebut ikatan tak jenuh. Kedua, alkana. Senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan C tunggal disebut juga alkana. Rumus umum alkana itu CnH2n plus 2. N itu adalah jumlah atom karbon dalam setiap molekul. Bisa dilihat dari tabel. Untuk metana itu C-nya 1, jadi CH4. Metana C2H6, propana C3H8, butana C4H10, pentana C5H12, heksana C6H14, septana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H20, dekana C10H22. Untuk alkyl sendiri ada metil, itu rumusnya CH3, etil C2H3, propil C3H7, butil C4H9, amil C5H11, eksil C6H13, etil C7H15, etil C8H17, nonil C9H19, detil C10H21. Untuk tata penamaan, yang pertama menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama atau rantai pokok. Yang kedua, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Yang ketiga, menetapkan nomor pada atom-atom karbon dari rantai utama secara berurutan mulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan cabang sehingga C yang mengikat cabang mendapat nomor terkecil. Yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut di, tri, tetra, atau penta, dan seterusnya. Yang kelima, cabang yang urutan abjadnya lebih dulu. Yang kecil lebih dulu, berarti etil lebih dulu daripada metil. Contoh alkana. Contoh alkana ini saya ambil 2 metil butana seperti ini. Untuk alkena merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh, yaitu memiliki 1 buah atau lebih ikatan rangkap 2. Rumus umumnya, jika terdapat N atom C, terdapat N atom C, jumlah atom H adalah 2N, sehingga rumus umum senyawa alkena sebagai berikut. CnH2n. N itu jumlah atom karbon dalam setiap molekul. Untuk tata penamaannya, berdasarkan sistem IUPAC, nama alkena diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan ena. Yang kedua, pemilihan rantai utama, rantai pokok. Rantai utama merupakan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Yang ketiga, atom C pada rantai utama diberi nomor untuk menyatakan letak ikatan rangkap atau cabang-cabang pada
senyawa alkena tersebut. Penomoran dimulai dari C ujung yang terdekat dengan letak ikatan rangkap, sehingga C yang mengandung ikatan rangkap dapat nomor terkecil. Apabila ikatan rangkap memiliki nomor yang sama dari kedua ujung, maka penomoran dimulai dari salah satu ujung terdekat dengan cabang, sehingga cabang-cabang memiliki nomor terkecil. Saya ambil untuk contoh alkena, saya ambil 2 butena. Yang awalnya 2 butana, karena ada rangkap 2-nya menjadi 2 butena. Nah, yang selanjutnya alkuna. Alkuna asetilin merupakan senyawa alkuna yang dihasilkan dari batu bara dan dipergunakan sebagai pencampur oksigen dalam pengelasan logam. Senyawa alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 pada struktur molekul. Jika terdapat N atom C, jumlah atom H adalah 2N-2, sehingga rumus umum itu CnH2n-2, di mana N itu jumlah atom karbon dalam sistem. Menurut kata nama IUPAC, nama alkuna diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan una. Contohnya seperti ini. Saya ambil 1 pentuna atau kenapa menjadi 1 pentuna? Ini dari CH yang diberi nomor 1 dan C2 ini terdapat rangkap 3, jadi una. Lalu ketiga, isomer. Isomer ini dibagi menjadi 2, isomer struktur dan isomer geometri. Untuk isomer struktur sendiri dibagi menjadi 3, isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Untuk isomer geometri hanya 1, itu isomer cis-trans. Apa yang membedakan dari isomer-isomer tersebut? Isomer rangka itu rangka sama, letak gugus fungsi yang berbeda. Isomer posisi, rumus molekulnya sama, letak rantai induknya berbeda. Isomer gugus fungsi, rumus molekulnya sama, gugus fungsinya berbeda. Isomer cis-trans itu rumus molekulnya sama, letak gugus berbeda. Untuk contoh-contohnya, contoh rangka, contoh isomer rangka, contoh isomer gugus fungsi, contoh isomer fungsi seperti ini. Untuk isomer cis-trans, contohnya seperti ini. Cis itu adalah gugus yang sama terletak pada satu sisi. Untuk trans, gugus yang sama terletak pada satu berlawanan. Syarat isomer cis-trans itu ada 2. Yang pertama mempunyai ikatan rangkap. Yang kedua, tiap-tiap atom karbon C mengikat atom atau gugus atom yang berbeda. Nah, di sini bab 4 sifat fisik senyawa hidrokarbon. Ada 3. Yang pertama, kelarutan. Senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna adalah senyawa yang bersifat nonpolar, sehingga kelarutannya akan baik jika berada pada larut senyawa yang juga nonpolar, alkohol dan eter. Kelarutannya dalam air akan dipengaruhi oleh besarnya massa molekul relatif atau MR. Semakin besar MR senyawanya, makin kecil kelarutan dalam air. Yang kedua, titik didih. Besarnya titik didih senyawa hidrokarbon akan semakin tinggi jika MR senyawa semakin besar. Senyawa hidrokarbon yang memiliki isomer titik didihnya akan semakin tinggi jika rantai utamanya semakin tajam. Yang ketiga, massa jenis. Massa jenis dari senyawa hidrokarbon berbanding lurus dengan panjangnya rantai karbon yang dimiliki. Bab kelima, bab terakhir, reaksi kimia hidrokarbon. Reaksi yang pertama, saya akan menjelaskan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi pada senyawa hidrokarbon adalah reaksi suatu hidrokarbon dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2. Contohnya, C5H12 direaksikan dengan 8O2 menjadi 5CO2 dan 6H2O. Contoh lainnya, C4H8 direaksikan dengan 6O2 menjadi 4CO2 dan 4H2O. Selanjutnya, reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah penggantian satu atom H pada alkana dengan satu buah atom lain. Reaksi substitusi biasa terjadi pada homolog alkana. Contohnya, yang pertama CH4 direaksikan Cl2 menjadi CH3Cl dan HCl. Contoh lainnya, CH3Cl direaksikan dengan Cl2 menjadi CH2Cl2 dan HCl. Reaksi selanjutnya, reaksi eliminasi.
Reaksi eliminasi itu reaksi pengubahan ikatan jenuh tunggal menjadi ikatan tak jenuh atau rangkap dengan cara menghilangkan atom-atom atau juga disebut reaksi pembentukan ikatan rangkap. Reaksi eliminasi hanya terjadi pada senyawa alkana. Contohnya CH3, CH2, CH2, CH3 itu menjadi CH3, CH2, CH, CH2, dan H2. Nah, selanjutnya reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Reaksi ini hanya berlaku pada senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, yaitu alkena dan alkona. Reaksi adisi dapat terjadi dengan menggunakan reaksi yaitu dengan H2 dan hidrogen. Untuk adisi dengan H2 itu adisi alkena dengan H2 itu membentuk alkena itu contohnya C2H2 C2H4 direaksikan dengan H2 menjadi C2H6. Untuk adisi alkena dengan H2 menghasilkan alkena itu contohnya C2H2 direaksikan dengan H2 menjadi C2H4. Yang adisi alkena dengan halogen contohnya C2H4 direaksikan dengan Cl2 menjadi C2H4Cl2. Yang alkena dengan halogen contohnya C2H2 direaksikan dengan L2 menjadi C2H2L2. Sekian dari penjelasan saya tentang hidrokarbon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.